Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, diantaranya ada Prayogi Adi, Aldi Mayendra, Dava Baik Haki, Ananda Fauzi, Devi Tasya, dan saya Lydia Yovan. Kami mengangkat topik mengenai kepadatan kendaraan di berbagai jalan ibu kota yang meningkat setiap tahunnya. Ada beberapa alasan mengapa kami mengangkat topik permasalahan ini. Yang pertama, topik ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, dan yang kedua agar adanya perbaikan infrastruktur untuk kendaraan umum, dan yang terakhir untuk mendalami penyebab kepadatan kendaraan di jalan ibu kota. Latar belakang masalah ini ialah yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Yang kedua, pemerintah dinilai belum siap untuk menyediakan prasarana dan sarana transportasi. Yang terakhir, kepadatan kendaraan pribadi di wilayah ibu kota terus meningkat setiap tahunnya. Setelah mempelajari creative problem solving, ada 5 langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama yaitu define problem, yang kedua generate ideas, yang ketiga decide, yang keempat implement, dan yang terakhir adalah evaluate. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap berpikir solusi kreatif yang pertama, yaitu define problem. Dalam pendefinisian masalah, kelompok kami menggunakan tabel KTPA yang berjudul kepadatan kendaraan di berbagai jalan ibu kota. Tabel KTPA sendiri terdiri dari what, where, when, dan extent. What, apa masalahnya? Masalah yang terjadi adalah kepadatan kendaraan di jalanan ibu kota. Dan yang tidak terjadi adalah masyarakat menggunakan transportasi umum. Perbedaannya, penggunaan moda transportasi. Where, di mana masalah itu terjadi. Masalah ini terjadi di ruas jalan ibu kota, dan yang tidak terjadi di pedesaan. Perbedaan antara aktivitas harian masyarakat, mata pencaharian, kebutuhan, dan gaya hidup. When, kapan masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi pada saat rush hour atau jam sibuk, yaitu pada pukul 7 pagi sampai jam 9 pagi, dan jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan yang tidak terjadi pada saat free hour atau jam tidak sibuk, yaitu pada saat tengah malam dan jam makan siang. Perbedaannya adalah aktivitas yang minim pada saat free hour. Yang terakhir adalah tingkat keluasan. Mengganggu kenyamanan pengguna jalan ketika sedang melakukan aktivitas. Dan yang tidak, pengguna jalan dapat datang tepat waktu. Mengapa demikian? Perbedaannya karena kepadatan kendaraan pada jam sibuk. Tahap berpikir solusi kreatif yang kedua, yaitu generate ideas. Kami menggunakan teknik Scamper dan fishbone diagram. Pada teknik Scamper, yang terdiri dari substitute, combine, adapt, modify, magnify, dan minify, put to other use, eliminate, and rearrange. Yang pertama yaitu substitute. Kami mengganti atau beralih moda transportasi dengan menggunakan transportasi umum. Yang kedua adalah combine. Menggabungkan antara transportasi umum dengan keahlian seseorang yang dapat menggambar atau membuat suatu tulisan yang mempunyai value yang diaplikasikan pada bodi transportasi tersebut. Yang ketiga adalah adapt. Kami beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini dengan mengadakan transportasi online. Contohnya Gojek dan Grab. Yang keempat adalah modify, magnify, dan minify, yaitu mengurangi pengoperasian transportasi umum dengan umur lebih dari 10 tahun. Memodifikasi transportasi umum yang ada menjadi lebih nyaman sehingga menarik perhatian masyarakat. Yang kelima adalah put to other use. Memfungsikan transportasi umum untuk wisata sejarah dan mengelilingi wilayah ibu kota. Contohnya adalah shuttle bus dengan rute wisata sejarah. Yang keenam adalah eliminate, yaitu mengeliminasi metode pembayaran tunai menjadi non-tunai. Yang terakhir adalah rearrange, yaitu menata ulang posisi kondektur agar selalu standby di pintu depan dan belakang bus, sehingga pengguna transportasi dapat terlayani dengan cepat. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Fishbone diagram adalah cara menghasilkan ide melalui grafis berbentuk tulang ikan, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menentukan real problem. Real problem kami adalah penggunaan moda transportasi.
Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan major kategori. Setelah itu adalah ide dari major kategori. Major kategori kami yang pertama adalah cara mengurangi kepadatan lalu lintas. Lalu ide yang pertama adalah penerapan ganjil genap, dan yang kedua adalah menggunakan moda transportasi umum. Major kategori kami yang kedua adalah jenis transportasi. Ide kami yang pertama adalah Transjakarta, MRT, dan Jaklingko. Dan ide yang kedua adalah transportasi online. Major kategori kami yang ketiga adalah sarana pendukung. Ide yang pertama adalah halte yang bersih dan nyaman. Yang kedua adalah kemudahan mendapat informasi transportasi umum. Lalu major kategori kami yang terakhir adalah fasilitas transportasi umum. Ide kami yang pertama adalah tempat charge handphone, dan yang kedua adalah penambahan wifi. Yang ketiga, desain. Pada penetapan solusi terbaik untuk kepadatan kendaraan di ibu kota, kami menggunakan tabel KTDA, di mana solusi alternatifnya yaitu penerapan ganjil genap di berbagai jalan ibu kota. Kedua, meningkatkan kualitas dan kenyamanan transportasi umum. Ketiga, membeli transportasi umum yang terbaru dari luar negeri. Pada tabel MAS, yang poin pertama yaitu harga tiket transportasi umum terjangkau. Yang kedua, kualitas transportasi umum. Jika dimasukkan pada alternatif solusi pertama, penerapan ganjil genap di berbagai jalan ibu kota. Jika disambungkan dengan tabel MAS, maka kami menentukan yaitu Go. Poin kedua di tabel MAS juga Go. Pada alternatif solusi kedua, meningkatkan kualitas dan kenyamanan transportasi. Pada tabel MAS, poin pertama, harga tiket transportasi umum terjangkau. Kami memilih Go. Pada poin kedua, kualitas transportasi umum, kami juga memilih Go. Pada poin alternatif solusi, membeli transportasi umum yang terbaru dari luar negeri. Jika dilihat dari tabel MAS dengan kedua poin tersebut, maka tidak relevan jika digunakan alternatif transportasi tersebut. Maka kami memilih not go. Oke, selanjutnya wants. Pada tabel wants memiliki 3 poin. Yang pertama, fasilitas wifi pada transportasi umum. Yang kedua, perluasan area ganjil genap. Ketiga, halte yang nyaman. Pada poin pertama, kami memilih bobot yaitu 8 dengan rating bila dicocokkan pada penerapan ganjil genap di berbagai jalan ibu kota. Kami memilih rating adalah 6 dengan skor 48. Dan pada alternatif solusi kedua, meningkatkan kualitas dan kenyamanan transportasi umum. Kami memilih rating 9 dengan skor 72. Pada wants poin kedua, perluasan area ganjil genap dengan bobot adalah 6. Pada solusi alternatif pertama dengan rating adalah 7 dan skor adalah 42. Pada solusi alternatif kedua, kami memilih rating adalah 8 dengan skor 48. Pada tabel wants, poin ketiga, halte yaitu halte yang nyaman, di mana kami memilih bobot adalah 8. Jika dicocokkan dengan alternatif solusi pertama, kami memilih rating adalah 7 dengan skor 56. Pada solusi alternatif kedua, kami memilih rating adalah 9 dan skor adalah 72. Jika dikalkulasikan jumlah skor pada alternatif pertama, maka jumlah skornya adalah 146. Pada solusi alternatif kedua, jumlah skornya adalah 192. Selanjutnya, advanced consequence. Poin pertama, penerapan ganjil genap di berbagai jalan ibu kota. Memiliki poin inti ketidakadilan jika seseorang hanya memiliki satu kendaraan pribadi. Pada tabel probability-nya, kami memilih nilai 8, seriousness-nya adalah 6 dengan trait 48. Poin inti kedua, menghambat penghasilan dari perlakuan transportasi online. Contohnya, Gokar, Grab. Probability-nya adalah 8, seriousness-nya adalah 8 dengan trait 64. Jika total trait dari poin pertama tersebut, maka hasilnya adalah 112 trait. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kenyamanan transportasi umum. Memiliki poin inti, biaya yang diperlukan cukup besar. Kurangnya perhatian untuk menjaga dan merawat transportasi umum. Dengan probability pada poin inti pertama yaitu 7, seriousness-nya 5 dengan trait 35. Poin inti kedua, memiliki probability-nya 8, seriousness-nya 6 dengan trait 48.
Jika seluruh trip pada poin kedua tersebut dijumlahkan, maka hasilnya 63. Oke, selanjutnya kepadatan kendaraan di ibu kota. Kami memilih dengan tabel KT-PPA, di mana potensi problemnya, poin pertama, ketidakadilan jika seorang hanya memiliki satu kendaraan. Maka possible cost-nya adalah seorang hanya memiliki satu kendaraan pribadi yang dibutuhkan saat itu. Preventive action, yaitu para petugas yang berwenang untuk memberi himbauan pada masyarakat akan ketentuan ganjil genap. Kontingennya menegur, mengingat, dan menindak tegas bila memang disengaja. Potensi problem kedua. Poin kedua, menghambat penghasilan dari pelaku transportasi online, contohnya Gokar dan Grab. Possible cost-nya adalah jika kendaraan dari salah satu pelaku atau pemberi transportasi online yang mempunyai plat kendaraan tidak sesuai dengan tanggal ganjil genap. Preventifnya, yaitu para petugas yang berwenang untuk memberikan himbauan pada masyarakat ketentuan ganjil genap. Kontingennya menegur, mengingat, dan menindak tegas bila memang disengaja. Yang ketiga, yaitu biaya yang diperlukan cukup besar. Maka possible cost-nya adalah karena kualitas perlu kuantitas. Preventifnya, yaitu membeli secukupnya dan diperlukan serta tidak berlebihan. Kontingennya, yaitu jangan membuat kesalahan yang sama. Poin keempat, kurangnya perhatian untuk menjaga dan merawat transportasi umum. Possible cost-nya kurangnya tanggung jawab dan kesadaran dari pengelola dan pengguna transportasi umum. Preventifnya, membuat aturan dan juga sanksi bila ada yang melanggar. Kontingennya memberi sanksi kepada siapapun yang melanggar. Oke, baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tahap implementasi dari solusi yang telah ditentukan pada poin sebelumnya, yaitu meningkatkan kualitas dan juga kenyamanan transportasi umum pada bus kota dan juga angkutan umum. Dengan diadakannya realisasi solusi tersebut, diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalan ibu kota dan juga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan saat beraktivitas harian. Di samping saya ada tabel Gantt chart. Tabel Gantt chart ini berupa grafik batang yang mana menjelaskan tentang kapan tugas dimulai dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, pada kasus ini lamanya penyelesaian tugas adalah selama 13 bulan, yang mana pada bulan pertama itu pembentukan anggota tim dan juga identifikasi kebutuhan serta membuat dan juga mengajukan proposal. Pada bulan yang kedua itu pendataan transportasi yang ada di ibu kota, dan pada bulan yang ketiga ada survei kelayakan dan juga pendataan kualitas fisik maupun non fisik. Dan pada bulan keempat itu ada pengajuan pengembangan kualitas transportasi umum kepada pemerintah terkait. Dan juga pada bulan yang kelima itu menyiapkan bengkel. Kemudian pada bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-10 itu penarikan transportasi umum secara bertahap. Serta bulan ke-11 sampai ke-12 itu uji coba kelayakan. Pada bulan ke-13 itu publikasi dan penyebaran informasi mengenai pembaruan terhadap transportasi umum di ibu kota dan juga pengoperasian transportasi umum yang telah dikembangkan. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pada bulan kedua, ketiga, kelima, 8, 10, dan juga ke-13. Selanjutnya adalah tabel deployment chart. Hal ini berguna untuk memandu tim, menentukan tanggung jawab dari setiap individu maupun kelompok. Pada tugas pembentukan anggota tim, identifikasi kebutuhan, pembuatan dan pengajuan proposal itu dipertanggungjawabkan oleh divisi acara. Dan pendataan transportasi yang ada di ibu kota serta survei kelayakan transportasi umum itu dipertanggungjawabkan oleh divisi pendataan. Kemudian pendataan kualitas fisik dan non fisik itu dipertanggungjawabkan oleh divisi pendataan. Kemudian pengajuan pengembangan kualitas transportasi umum kepada kementerian terkait itu dipertanggungjawabkan oleh divisi acara. Dan serta menyiapkan bengkel, penarikan transportasi umum secara bertahap itu merupakan pertanggungjawaban dari divisi pendataan dan juga pengawas lapangan. Untuk uji coba kelayakan transportasi dipertanggungjawabkan oleh divisi pendataan dan juga pengawas lapangan. Untuk publikasi dan penyebaran itu dipertanggungjawabkan oleh divisi publikasi media.
untuk pengoperasian transportasi umum yang telah dikembangkan itu dipertanggungjawabkan oleh divisi pendataan dan juga pengawas lapangan. Untuk evaluasi, semua divisi terlibat di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan budget yang dibutuhkan dalam kasus ini. Budget yang dibutuhkan anggota tim dalam meningkatkan kualitas transportasi umum yaitu pada ibu kota sebesar 29,260 juta. Dan budget yang dibutuhkan pihak kementerian terkait dalam meningkatkan kualitas transportasi umum, bus maupun mobil angkutan umum di ibu kota sebesar 71,375 M. Solusi yang didapat di sini yang pertama yaitu perubahan corak warna kendaraan agar lebih menarik. Dan yang kedua penambahan AC pada mobil angkutan umum. Setelah itu ada penambahan WiFi pada bus atau angkutan umum. Setelah itu penambahan TV pada bus angkutan umum. Peningkatan kualitas dan fasilitas pada halte. Penambahan dengan pengoperasian bus tingkat opsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe. Dapat kalian lihat di sebelah kiri, itu prototipe desain interior mobil. Pada angkutan umum, tampak dari dalam seperti pada gambar dan di sebelah kanan, corak yang ditambahkan agar lebih menarik seperti corak batik ataupun yang lainnya. Dan setelah itu, pada gambar 4.4, contoh desain bus dengan motif batik yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan, seperti kalian lihat. Dan pada gambar 4.4 pada sebelah kanan, contoh desain bus tingkat negara yang dapat dibeli serta dilengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Pada gambar 4.5, seperti yang kalian lihat, halte transportasi umum yang sudah ditingkatkan kualitas serta fasilitasnya. Bagi para pengguna transportasi umum, hal ini sangat memungkinkan agar mereka nyaman serta aman. Seperti yang kalian lihat di situ ada seperti terowongan yang dapat memudahkan bagi para pengguna transportasi umum. Evaluasi kali ini terdapat tabel 5.1 build test and method meningkatkan kualitas dan kenyamanan transportasi umum pada bus kota dan angkutan umum. Ini world market yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, sebagian sudah full AC dan ada ruang pemisah untuk orang perokok. Yang ketiga, sistem pembayaran sudah efektif. Yang keempat, fasilitas sudah cukup baik. Yaitu yang selanjutnya ada world call to be improved. Yang pertama, kualitas kendaraan ditingkatkan. Yang kedua, warna dan motif harus berwarna. Ketiga, menata ulang kendaraan yang telah tidak layak pakai diperbanyak. Yang keempat, kebersihan kendaraan baik bagian luar maupun bagian dalam. Oke, yang selanjutnya ini ada tabel 5.1 juga, yaitu pertanyaan. Yang pertama, ide apa yang sudah kalian kembangkan untuk memajukan transportasi di ibu kota ini? Yang kedua, apakah ada syarat khusus dalam mengembangkan kualitas transportasi umum di ibu kota ini? Yang ketiga, berapa banyak jumlah kendaraan yang akan ditambah? Dan yang keempat, desain dan warna kendaraan yang bagaimana untuk menarik perhatian publik. Sudah ada beberapa ide. Yang pertama, ditambahkan tempat pembuangan sampah dalam kendaraan. Yang kedua, transportasi umum tak beremisi atau menggunakan mesin listrik. Yang ketiga, perbanyak jumlah transportasi umum baik bus maupun angkutan umum. Yang keempat, rute atau arah transportasi umum diperbanyak. Oke, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu kepadatan kendaraan di berbagai jalan ibu kota meningkat setiap tahunnya disebabkan yaitu kurangnya perhatian masyarakat untuk menggunakan
moda transportasi umum. Yang kedua, kemacetan di jalanan ibu kota diakibatkan oleh padatnya para pengguna kendaraan pribadi. Cara mengatasinya di masalah di atas itu yaitu meningkatkan kualitas serta fasilitas dari transportasi umum yang ada di ibu kota. Contohnya seperti bus dan mobil angkutan umum. Oke, selanjutnya implementasi, yaitu Gantt chart, deployment chart, budgeting, dan prototype. Berdasarkan hasil evaluasi, diharapkan solusi yang kami pilih dapat menyelesaikan permasalahan kepadatan kendaraan di berbagai jalan ibu kota. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.